Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Makanan Masa Sulitku. Dan di episode ketiga ini kita udah kedatangan seorang narasumber yang gue yakin kita semua akan banyak belajar. Terutama beliau ini dikenal sebagai pakar keuangan dengan pendekatan yang lumayan unik menurut gue dan menurut kebanyakan orang ya. Karena beliau ini bisa menggunakan credit card untuk menghasilkan uang lagi, betul ya? Ya, Ya, kurang lebih kayak gitu dan masih banyak pengetahuan-pengetahuan yang akan disampaikan juga oleh seorang narasumber ini. Langsung aja kita sambut. Halo, Ko Roy Sakti. halo. Apa kabar? Apa Sehat kabar? ya? Thank you udah disempetin datang ke sini. Iya, kayak tujuan dari podcast ini kok sebenarnya Iya. kita pengen cerita-cerita soal bukan mengenai mungkin nggak apa-apa kita bahas soal Iya, keuangan dikit ya karena aku juga pengen belajar nih soal investasi dan sebagainya. Tapi yang akan kita tekankan di sini adalah perjalanan Koro itu sebelum berhasil tuh gimana sih? Oke. Ada susah-susahnya nggak? Lalu ya miris-mirisnya tuh gimana gitu loh. Nah, Let's do it. mungkin sebelum kita masuk ke makanan masa sulitnya Ko Roy Sakti yang menurut gua lumayan menarik ya untuk kita bahas nanti dan lagi disiapin nih, kita pengen tahu dulu nih. Iya, iya. Kalau boleh tahu kok background Ko Roy itu seperti apa dari kecilnya, remaja, Oke. boleh secara keluarga, boleh Jadi, secara finansial juga boleh. aku itu lahir di keluarga yang papaku itu meninggal ketika umur 9 tahun karena diabetes. Kemudian mamaku tuh jadi TKW. Oke, Terus TKW. jadi aku tuh di rumah itu cuma sama kakak-kakakku sama ada pembantu. Oke. Jadi udah terbiasa kayak ya ditinggal gitulah. Hidup tanpa orang tua. Nah, ya kita dari kecil itu udah ya kita ada toko, waktu itu kan ada toko kue, itu kita kelola sendiri ya kita makan dari situ. Intinya dari situ sih. Ya, nyari-nyari sendiri. Nah, jadi kan kalau ada teman-teman ini sekarang yang modal warisan ya. Di tempatku tuh agak unik karena papaku tuh ngewarisin aku tuh utang. Utang Utang, bukan warisan rumah, bukan emas, tapi utang gitu ya. dan lumayan besar jumlahnya. Lumayan besar karena itu utang ke keluarga. Oke. Karena dulu gak ada BPJS ya, papaku diabetes bertahun-tahun. Heeh. Otomatis kan ya kita utang-utang keluarga yang itu yang harus kita bayar. Oh. Padahal ketika papaku meninggal aku masih umur berapa ya? 3 SD. Oh, 3 SD. Dan kakak-kakakku itu kan cewek semua, jadi nggak ada kewajiban. Jadi kewajiban yang bayar utang itu ya aku. Padahal masih SD ya, bebannya udah ada di situ ya. Ya jadi bisa dibilang di masa remaja dan pas zaman masih muda itu kan ganteng kagak, kaya kagak, ya gendut, ya lotre kehidupan tuh nggak ada semua lah ya. Jadi bener-bener ngerasain gimana cara setiap hari dibully ya kan, apalagi kalau di Jawa dulu kan aku tuh sekolah di mayoritas yang non Cindo kan. Oh, oke. Jadi ya Cino gitu udah biasa lah ya. Nah, hal seperti itu. Iya, iya, iya. Kemudian jelek, gendut gitu kan. Ya bayangin lah, lu kayak punya temen yang ini jelek, gendut gitu kan, nggak kaya gitu kan. Kalau masih kaya masih lumayan ya, mendingan lah masih ketolong dikit ya kan. Nggak ada duitnya gitu kan, udah apes. Jadi bisa dibilang aku tuh justru ketika sekolah itu malah kumpulnya nggak teman-teman sekolah. Oh, jadi Justru aku tuh kumpulnya sama orang di luar sana yang jauh lebih dewasa daripada aku gitu. Jadi kan aku dulu tuh hobi main pelihara burung apa segala gitu. Kumpul sama orang-orang tua gitu. Aku nggak punya temen yang Sebaya ya? sebaya gitu nggak ada karena nggak cocok gitu kan. Habis itu pacaran juga nggak pernah gitu kan. Aku tuh pacaran tuh baru setelah aku lulus kuliah baru dapat pacar ya. itu. Selama itu ya berapa ya? 12 kali ditolak kalau nggak salah ya. Aku hitung itu. 12 kali. 12 kali. Sama perempuan yang sama? Iya nggak berbeda-beda dong. Oh, kirain perempuan namanya sama kan namanya goblok itu. Oke, terus Jadi kadang-kadang kan susah, kok apes banget gitu kan, kok apes banget. Nah, tapi kan karena dari situlah, karena terbiasa ditolak ya sudah gitu. Jadi waktu itu selulus SMA, aku kuliah di Surabaya. Ya kemudian di situ aku mulai cari kerjaan. Cari kerjaan dulu pun yang keterima pun jadi marketing properti, yang nggak ada gajian, Iya. ya komisian aja. Itu karir pertamaku di situ. Oke. Nah cuman
ketika di properti itu kan tujuannya kan satu. Kenapa sih di properti? Karena katanya orang itu kalau mau kaya harus bergaul dengan orang kaya. Nah, aku baru tahu ternyata di dalam dunia marketing properti pun privilege itu menentukan. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi kalau kamu kerja di marketing properti, biasanya yang sukses itu yang anaknya orang kaya atau minimal papanya, mamanya itu masih punya hubungan ke siapa gitu loh. Jadi lebih gampang jualannya. Jadi lebih gampang, ya kan? Oh. Jadi dia jual ke tantenya, dia jual ke teman papanya. Oh. Ada bener-bener ada privilege baru dia bisa jualan gitu. Oh gitu. Tapi kalau kita nggak ada privilege ya kan, nggak ada privilege apa segala ya sengsara setengah mati. Kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa gitu ya. Ya. Tapi kan kalau pas di presentasi kan, wah semua orang bisa sukses ya. Memang bisa sukses, tapi jalannya akan sangat terjal sekali ketika kita nggak punya privilege. Betul. Privilege itu baik secara muka, nggak kan? Ya, kembali lagi kan, secara muka, kepintaran, nggak pintar ngomong, nah itu udah. Nah dan waktu itu akhirnya, wah kalau gini terus nggak kaya ini kan. Kita jual properti itu kadang 3 bulan baru laku satu gitu kan, kadang berbulan-bulan nggak laku. Nah akhirnya waktu itu kan karena aku hobi burung itu, akhirnya aku berinisiatif, udahlah aku jadi sales makanan burung aja deh. Yang sekalian hobi lah. Jadi Iya. Jadi ibarat kata itu waktu itu aku umur 17 sampai 20 itu aku tuh nggak hidup di generasiku. Jadi hidupnya itu bergaul dengan orang-orang lebih tua gitu kan. Nah dari situlah mulai aku jadi sales makanan burung. Dan waktu itu tuh karena nggak punya modal dan waktu itu di kantor tuh aku dapat kartu kredit yang limit 3 juta. Oke. Nah itulah gue gesek 3 juta itu, gue belikan barang dagangan di pasar burung, gue kelilingin gitu kan, sambil hobi lah ya kan, sambil menyelamin hobi. Iya. Dan dari situ mulai ternyata hasilnya jauh lebih enak daripada marketing properti. Karena di burung itu kan barang-barangnya itu hobi ya, jadi harganya kan nggak seperti harga kayak kamu jual beras apa segala gitu kan. Harganya semi gelap. Yang kedua, customernya nggak bisa protes. Nggak bisa, maksudnya gimana tuh? Ya kan kamu jualan makanan burung enak nggak enak dia nggak protes. Iya, Iya juga. semakin protes semakin bagus. Oh gacor burungnya gitu kan. Nah, iya tuh kasinan atau kepahitan lo nggak tahu kan. Nah, Iya benar. Iya benar juga, burungnya nggak bisa protes. Oke. iya burung nggak bisa protes. Kalau kita jualan makanan, Orang bisa protes. iya dikit aja viralin gitu kan. Nah, burung siapa mau viralin gitu kan. Bener juga. Nah itu perjalananku ya. Nah tapi dari situ mulai di situ mulai ada pijakan, ya punya penghasilan. Kemudian aku bisa kredit mobil sendiri keliling. Karena aku di Malang ya. Jadi keliling itu sampai se-Jawa lah, Jawa Bali Untuk Madura. jualan makanan burung. Jual makanan burung. Oke. Jadi nyeles ya, yes, nyeles lah. Udah pernah ngalamin nabrak kambing juga pernah gitu kan. Nah, terus pernah waktu nyeles itu gempa di Pangandaran itu. Oh gempa itu, iya bener itu. Lagi jualan gempa. Aku sehari mau ke Pangandaran itu gempa, malamnya udah gempa kan. Akhirnya nggak jadi ke sana. Nah itu pengalaman. Nah dari situ selama setahun perputaran tuh oke sih. Jadi waktu itu aku tuh cuman punya prinsip kan jualan tuh susah ya. Apalagi kalau kita masih pemuda itu kan ditolak sekali rasanya. Waduh, iya berat. Rasanya, aduh. Apalagi kalau jualan makan burung kalau di Jawa itu yang jual itu pedagangnya orang Madura gitu loh. Lu bayangin ya Cindo nawarin ke Madura jualan makanan harga 3.000 ditolak itu harga dirinya di mana gitu loh ya. Sedang biasanya aku jualan apartemen di mall gitu kan, kemudian ngasih brosur ditolak mah udah biasa. Orang beli apa enggak? Ini tiba-tiba ke ibu-ibu Madura gitu kan jualan ini ditolak itu harga diri amburadul. Tapi ya karena nggak bisa makan ya mau nggak mau dijalanin. Iya. Jadi waktu itu aku tuh cuma punya prinsip satu, kuat-kuatan. Kuat-kuat. Siapa yang istilahnya gini, kamu beli nggak beli, aku akan datang terus. Tebelin muka aja datang. Iya, pokoknya tinggal siapa dulu yang nggak kuat. Akhirnya kamu bosan, akhirnya akan beli karena melas, ya kan? Atau akhirnya aku males, akhirnya nggak jadi ke situ. Dan cara itu it works ternyata. Oh ya. Ya ternyata cara itu it works. Jadi orang datang ke kita itu sekali nggak mau ya kan, 2 kali 3 kali, nanti pada satu dia pasti mau. Entah masalah melas ya kan, entah masalah apa gitu kan, akhirnya oke gitu. Dan itu menjadi konsisten. Nah yang menarik adalah waktu itu kan aku
muterin modal supplier ya. Jadi aku tuh punya akal. Akalnya begini. Aku ngomong ke supplierku, aku minta nota 2 minggu. Tempo 2 minggu. Oke. Nah, tapi sebenarnya nggak sampai 2 minggu, seminggu itu udah ada duitnya itu. Oh, I see. Nah, cuman aku selalu ngomong 2 minggu, tapi setiap seminggu selalu tak bayar. Akhirnya kan supplier itu kan jadi trust-nya tinggi ke kita gitu kan. Iya, bayarnya cepet nih. Ya cepet nih. Akhirnya lama-lama ngegulung tuh kan. Iya, iya. Ya akhirnya dengan cara seperti itu daganganku udah mulai banyak gitu loh. Dan saat itu aku mulai bangun home industry sendiri kan. Buat makanan burung Ya ini? makanan burung itu buat home industry sendiri. Nah, dan disitulah mulai boom. Jadi waktu itu zaman tahun berapa ya? 2004 itu ya. 2004 itu penghasilan saat itu tuh sebulan paling 3-4 juta. Tiba-tiba punya penghasilan 40 juta sebulan. Di 2004 ya. 2004 itu berarti kan 20 tahun yang lalu ya. Nah dari situlah aku tahu artinya uang itu apa gitu. Ternyata uang itu bisa membuat orang yang jelek pun terlihat ganteng. Betul. Jadi solusinya adalah apa? Perbanyak uang. Betul. Kalau tampang, uangnya banyak, termaafkan. Betul. Kalau ganteng nggak ada uang juga. Nah susah, mau kondo dong. Oke. Nah, jadi ketika kita punya uang banyak, mulai pede gitu kan. Ketika kita pede, kita dulu ngejar cewek, sekarang kita dikejar cewek kan. Ya, kan kita nggak ngomong 40 juta kalau sekarang nggak gede ya. Tapi kan kalau 20 tahun yang lalu di kota Malang, tiba-tiba punya penghasilan segitu ya. Kalau 20 tahun yang lalu 40 juta tuh sekarang equal tuh berapa kira-kira? 300 juta lah, ya kan? 200-300 juta lah ya. 20 tahun yang lalu ya. Gila, oke. Ya itu tuh, tapi itu yang membuat dari nggak, nah itu juga masalah. Masalah juga? Masalah juga gitu kan. Kadang-kadang kita itu kan kepingin sukses. Ya. Sudah lama nih ditindas nih. Iya. Selalu sama saudara itu bagian yang disantuni lah. Bukan yang nyantuni kan, disantunin. Wah kamu tuh gini. Tiba-tiba punya duit banyak, jebret. Kan tiba-tiba kayak balas dendam. Oh. Artinya apa ya? Tiba-tiba kan langsung ngebosi gitu kan. Karena shock nih, tadinya kan nggak punya uang, tiba-tiba banyak punya duitnya. uang. Dan ketika kita punya banyak uang itu kan mulai banyak teman-teman benalu yang mendekat tuh. Oh iya, apa kabar? Ayo makan, ayo minum yuk, ya kan? Nah, ya singkat cerita ya masuklah ke dalam dunia hitam itulah. Ya tahu sendiri lah ya kan. Nah, mabuk. Kalau pas mabuk itu, ntar kalau ada masalah kabarin gua ada, ya kan? Kita saudara, brotherhood, pride. Nah, secara nggak sadar, penghasilanku itu waktu itu 40 juta, tapi pengeluaranku nggak kekontrol. Oh. Di atas 40 juta sampai pada akhirnya gali lubang tutup lubang kan. Dan utangku tambah gede itu, utang tambah gede. Oke. Aku pernah itu ya, yang paling tragis di dalam hidupku itu adalah ketika aku mau ulang tahun nggak punya duit. Padahal aku udah janji kepada teman-temanku untuk traktir, buka botol lah. Kalau zaman sekarang kan buka botol kan, open botol lah, party apa segala kan. Gak ada duit, mau pinjam siapa gitu kan. Dulu nggak ada pinjol gitu kan. Kalau sekarang masih bisa diusahakan. Nah, ya. Nah, akhirnya untungnya pas pagi-pagi, aku tuh terima kartu kredit baru, limit 30 juta. Tiba-tiba tuh? Ya, akhirnya dapat kartu pas ya. Oke. Akhirnya itulah yang tak buat party untuk ulang tahun. 30 juta saya gesek berapa ya? 28 atau 29 juta saja. Waduh. Bingung bayar, akhirnya tak rubah cicilan 12 bulan. Oke. Jadi tagihannya itu lunas ketika aku ulang tahun lagi. Oke. Itulah ya namanya cowok kan begitu kan? Iya. Ya, itu mainan cowok biasa lah ya. Kita pernah lah ngalamin. Pasti ngalamin hal-hal yang seperti itu pernah. Nah, dan lagi ya itu perjalanan hidupku ya seperti itu ya. Sampai pada akhirnya utangku waktu itu banyak ya, hampir 400 juta saat itu kan. Saat itu ya. 400 juta dan ya bingung tuh mau ngapain ya kan. Tapi sorry aku potong dikit kok. Berarti pas production untuk makanan burung ini booming, utang keluarga udah beres dong? Akhirnya? Belum. Belum juga? Belum juga. Oke. Masih ada gitu kan. Tapi kan kalau sama keluarga kan nggak perlu dibayar pakai bunga kan. Oh Masih iya. Okay. Nah baru ketika itu hancur tuh mulai ikut seminar bisnis. Dulu kan ada kan James Kui, Pak Tung, Desem, Waringin apa segala kan belajar dari situ tuh. Nah dari situlah mulai apa ya? Aku tuh bingung.
otakku tuh banyak gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu aku ketemu mentor ya, Jadi sebenarnya kita tuh kalau mau sukses tuh simpel. Ketemu satu orang yang ngerti kita dan mau bimbing kita. Dan ini nggak ada no motif ya. Itu yang penting. Karena kadang-kadang kan kita ketemu sama seseorang siapa gitu kan. Nah kemudian kadang-kadang guru itu terlalu baik apa kita kan ada maunya. Iya. Ya, entah maunya apa kita nggak tahu ya. Iya. Tapi selama kita ketemu satu orang yang bisa backup kita dan kata kuncinya punya mentor yang netral gitu loh. Intinya mensupport Anda tanpa ada Hidden agenda. Oke. Nah, dan dari situlah aku mulai bisa pelan-pelan nata keuangan apa segala gitu kan. Oke. Nah ketika nata keuangan akhirnya satu persatu utangku lunas. Bahkan ketika lunas aku kok nggak punya utang kok nggak enak ya. Akhirnya utang lagi tapi untuk membangun bisnis-bisnis yang lain. Ya. Oke. Tapi mungkin aku mau nanya dikit kok. Mungkin teman-teman yang nonton juga ada yang kebingungan ya. Bahkan aku sendiri juga kebingungan gitu. Kayak yang tadi kau sampaikan, kalau mau berhasil tuh akan lebih mudah kalau ada mentor kan. Iya. Tapi gimana nyarinya kok? Ya harus dicari lah. Berarti harus sering banget ketemu. Ya kan harus ketemu banyak orang kan akhirnya pasti ada yang klik. Nanti ada yang cocok Ya, nih. klik. Oh. Nah problemnya adalah apa ya kan banyak orang itu ketika ketemu orang sukses ya kan contoh ya kan sekarang itu kan siapa sih si Andrew itu kan partner juga ya kan aku juga partneran di film Gereja Setan itu kan aku juga partneran sama si Andrew. Terus siapa Timothy Ronald ya kan apa segala. Nah ketika ketemu orang mentor ya kan, orang yang sukses kadang-kadang kita itu udah minta duluan. Itu kesalahannya di situ. Iya. Jadi bisa nggak Pak tolong invest Pak? Iya, bantuin ini, minta. Walaupun itu mungkin ya kalau minta nasihat itu oke lah. Tapi kan kemudian minta peluang, minta dicariin kerjaan, minta apa gitu kan. Nah, pertanyaannya kan siapa elu gitu loh. Nah, kesalahannya orang adalah ketika ketemu dengan orang yang sukses, dia minta. Harusnya apa? Ketika ketemu orang sukses, kita tuh nggak usah hitungan. Oke. Bantu aja. Kita nggak punya duit, kita bantu tenaga. Iya. Nah, ketika dia bisa mendapatkan, ini orang Dia bisa lihat value-nya nih. vibe-nya positif banget itu kan, nyaman. Lama-lama ya kita jadi berkawan gitu aja. Jadi buat teman-teman juga kata kuncinya itu adalah ketika bantu itu anggap aja gitu. Kalau kamu bantu orang apapun itu, jangan diharapkan bahwa nanti ada feedback. Ada teknik yang namanya seeding. Seeding itu kan kita kayak nebar benih. Ya. Masalah nanti tumbuhnya di mana nggak tahu gitu loh. Iya. Mungkin bisa nggak dari orang itu justru. Hah? Ya mungkin nggak dari orang itu apa segala, tapi kan semakin benih itu semakin banyak yang disebar kan pasti ada yang tumbuh gitu. Setuju. Nah, kesalahan orang adalah ketika bermasalah, kesini curhat, keluh kesah, ini keluh kesah. Orang mana mau mendekat gitu loh kalau kamu isinya ngeluh gitu kan. Terus ya. Karena mereka tuh aku yakin apalagi zaman sekarang ya, orang itu udah punya masalah masing-masing. Ya, setuju sih. Udah punya masalah, jangan tambahin masalahmu gitu kan. Kenal kagak lu udah mikirin masalahmu gitu kan. Nah, tapi ketika kamu bisa menjadi orang yang positif, kamu bisa ngasih solusi, ya nggak kadang-kadang bukan penjilat juga ya, santai-santai aja lah gitu kan. Jangan terlalu ngejilat itu juga biasanya orang itu akan ini hidden agenda apa gitu. Santai aja. Nah itu. Nah kemudian ada satu trik ya. Jadi ini zaman sekarang ya, zaman sekarang. Ketika kita itu ketemu dengan orang yang lebih hebat daripada kita. Ketika orang lebih sukses daripada kita. Apalagi sekarang kita ngomong zamannya sosial media. Ya, ada satu trik. Kalau kamu ketemu seseorang yang mentor lebih sukses nih, misalnya siapa? Ya aku kayak ketemu si Deddy Corbuzier pertama kali gitu kan. Ketemu Hotman Paris. Kaca kunci satu, jangan minta foto. Jangan minta foto, penting guys. Jangan minta foto. Itu langkah pertama tuh. Oke. Tahu nggak kenapa? Kenapa kok? Karena kalau kamu minta foto, dia akan mengkategorikan kamu sebagai follower. Berarti derajatmu di bawah dia. Oh ini fans gue nih. Nah, fans gue. Berarti dia kan, ya itu kan. Tapi kalau lu nggak minta foto, kita dianggap teman. Gitu psikologinya. Baru nanti kalau dia, ayo foto yuk, ya kita bantu gitu. Tapi kalau aku biasanya kalau mau bergaul dengan orang-orang yang di atas itu ya sombong dikit, walaupun nggak punya duit ya, tetap sombong aja, ya kan? Nggak usah minta foto. Seolah-olah kayak kita Boleh lah dongak dikit ya. Nah, itu satu kunci ya. Jadi buat teman-teman untuk bagaimana bisa bergaul dengan mereka. Karena kalau kamu sudah pertama minta foto, oh iya dia akan memposisikan you are my follower gitu kan. Ya. Tapi kalau nggak minta foto, dianggap teman. Cuman ini ya
nggak terlalu berlaku. Ini kan aturan pribadi ya, Iya. aturan pribadi dan it works gitu loh. Dari cara-caraku tuh it works. Karena dari semenjak itu kan kita ngobrol berteman ya udah ngomong bahasa Jawa apa segala kan. Kayak aku bergaul sama si Dedi, sama si Andrew itu kan ya santai aja gitu. Kebanyakan orang-orang ya kan kawan-kawan ini kalau ketemu dengan orang yang lebih kaya, lebih sukses, Lebih lebih terkenal. apa, itu kayak sungkan-sungkanan sendiri gitu. Sungkan-sungkanan. Tiba-tiba dia tuh memposisikan diri di bawah itu. Oke. Padahal kan ya kita nggak minta duit dari dia, ya kan? Kita juga nggak butuh duitnya dia, ngapain kita naruh di bawahnya? Taruh setara aja lah. Loh, Pak, tapi kan gue nggak punya apa-apa, kan nggak ada yang tahu lu punya apa-apa nggak gitu loh. Nggak ada yang tahu isi rekeningmu. Iya, nggak ada yang tahu sih rekeningmu, so santai aja. Nah itu salah satu kunci untuk bagaimana bisa bergaul dengan orang-orang yang ibarat kata next level. Oke. Nah, akhirnya gimana kok? Tadi kan Koko sempat ngomong tuh, yang punya limit 3 juta dan akhirnya diputer. Nah, sampai akhirnya nyebur banget ke dunia keuangan dan... Jadi waktu itu, ini menarik nih kan, ini kan berhubungan dengan almarhum mentorku. Jadi kan ketika aku punya mentor itu, dia bimbing aku, benar-benar dari minus, kemudian nggak punya utang, kemudian mulai bangun. Nah dia tuh ngomong, di Indonesia itu banyak orang nggak ngerti ilmu utang. Dan nggak ada orang ngajarin utang, itu nggak ada. Iya, nggak ada sih. Malah dibilangnya jangan ngutang. Nah, makanya kamu kan udah belajar dari aku. Nah, itu tugasmu tuh untuk ngajarin orang lain. Itu ngobrol-ngobrol biasa sambil ngopi gitu kan. Ya, tugasmu itu ngajarin orang lain. Nah, ternyata begitu ngobrol begitu, seminggu kemudian orangnya meninggal. Kena stroke. Wah, jangan terakhir bro. Lah kan jadi Ini tugasnya di saya nih tugas sekarang. terakhir nih kan. Nah, maka dari itulah mulai tahun 2010 kan aku bikin kelas namanya Credit Card Revolution itu kan. Gimana menggunakan kartu kredit untuk modal bisnis. Karena itu memang historical aku dari yang nggak punya warisan, nggak punya apa-apa, tiba-tiba aku bisa punya modal sampai ratusan juta bahkan miliaran ya dari kartu kredit itu loh. Karena itu kan didapatkan tanpa jaminan. Beda kalau kamu punya rumah kemudian kamu bankkan itu kan beda kasus. Nah itu yang akhirnya sampai keterusan sampai sekarang 15 tahun ngajar ya. Karena dari satu pesan itu dan gulung terus. Oh, oke. Berarti along the way kok. Itu kan kalau tadi kan secara teknisnya ya. Iya. Nah, kita pengen tahu nih, mental state atau philosophical value apa sih yang Koroy pegang sampai hari ini yang bikin Koroy bisa survive semua itu? Jadi gini ya, kita itu mesti banyak gagal dan banyak salah sih, kata kuncinya ya. Jadi jangan kebiasaan nggak pernah salah, itu yang bahaya. Kalau kita kebiasaan nggak pernah salah, akhirnya kita nggak jadi apa-apa gitu loh. Iya. Jadi ketika kita resiko ya diambil-ambil aja gitu. Kalau aku sih gini, jadi kan ketika kemarin kamu ngabarin aku ya makan susah gitu kan, aku tuh bingung terus aja. Karena pada state yang makan susah itu, aku nggak merasa susah saat itu ya. Iya, itu yang menarik Ya, justru. pada state itu ya nggak merasa susah ya, biasa aja nggak. Kalau sekarang lihat kondisiku yang lalu, itu bisa hidup lah ya kan. Aku pernah tuh ya kan, aku tuh kan tinggal di Malang tapi kerja di Surabaya, ya. Jadi marketing properti, duit habis tuh, ya kan. Naik sepeda motor, bawa duit aku ingat banget 1.250. 1.250. Iya 1.250 rupiah. Oke. Yes. Itu pokoknya kalau ada ban kempes aja nggak pulang amat. Nggak bisa nambal Nggak tuh. bisa pulang ini kan. Aku pernah ngalamin sampai sebegitu kan. Jadi nggak punya duit kan balik ke rumah. Iya. Ya balik ke rumah dulu lah, makan-makan dulu kan. Nah, lagi. Aku pernah ngalamin hal yang sampai seperti itu. Jadi deg-degan. Tapi ketika ditanya apakah sengsara, ya enggak, saat itu ya nggak kepikiran ya. Nah, apa filosofi yang Koroy pegang nih? Jadi gini, kita itu namanya apa ya? Namanya sedih, sengsara, bahagia, apa segala itu kan kompleks satu anu ya. Ya. Jadi aku sih selalu berpikiran begini, anggap aja kita itu kalau buat teman-teman yang sekarang lagi di bawah, lagi berjuang, ya, anggap aja kamu tuh lagi nulis cerita autobiografimu. Sekarang kalau kamu lihat ya, autobiografi orang-orang terkenal, isinya kisah sukses apa kisah sengsara? Sukses. Mana aja? Oh, atau biografi? Iya, autobiografi. Sengsara dulu. Ya kan pasti sengsara dulu, Iya, dia kayak gini, gimana akhirnya dia akan menjadi pivot ini. dan sebagainya. Ya berarti kan kalau kita itu sedang bermasalah, sedang hancur, mungkin gara-gara pinjol ataupun judol, ya kan? Ini kan kamu lagi nulis ceritamu nih. Iya. Cuman kan bukan di ending, ini kan dari permulaan gitu loh. Iya. Jadi dinikmatin aja gitu loh. Karena kalau kamu, istilah kata ya,
autobiografinya orang sukses. Lahir dari keluarga kaya, udah ganteng, selalu juara kelas. Nggak seru ya? Ya Siapa nggak yang seru mau kan? baca ya? Nggak seru toh? Iya, dia memang kaya dari lahir. Iya. Selesai ceritanya. Iya selesai, hambar gitu loh. Itu sama kayak sindrom kenapa orang yang ganteng-ganteng itu malah belok. Hah? Ayo. Gimana kok? Kenapa orang yang ganteng-ganteng six pack malah belok? Kenapa tuh? Hah? Karena sama cewek pasti dapat, udah nggak ada tantangan. Oh. Akhirnya mencari lubang yang berbeda. Iya ya. Iya ya. Jadi beruntunglah teman-teman kalau tampangmu masih pas-pasan, nggak seberapa ganteng, nyari cewek masih ada perjuangan. Iya. Karena kalau sudah setiap cewek suka, ya kan gampang selalu dapat, ya akhirnya cari yang belok. Karena manusia itu kan selalu mencari tantangan. Iya. Enggak, kalau yang gampang tuh nggak mau justru. Iya. Nah, kok aku pengen nanya dikit nih soal investasi. Iya. Ini kan Bitcoin dan kripto kan lagi rame-rame. Lagi rame. Nah, aku sempat research juga. Koroy bilang kripto itu bagus, tapi nggak semuanya. Iya. Kalau kita boleh sharing sama teman-teman, kira-kira kalau Koko sendiri prefer yang mana? Jadi gini loh, kalau kita berbicara kripto itu kan perjalanannya tinggi ya. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu aku akan ngomong bahwa Bitcoin is a scam. 10 tahun yang lalu ya. Nah, tapi dalam perjalanan akhirnya ketika dia itu sudah diakui seluruh dunia, ya, bahwa ada limited. Jadi kalau Bitcoin itu kan ada limited 21 juta. Dan negara itu udah mulai menyimpan sebagai reserve, artinya diakuin. Oh, ya. okay. Nah, kalau aku bilang bahwa kripto itu, nah kenapa? Kalau aku sih Bitcoin itu is number one ya. Kenapa? Karena untuk menciptakan satu Bitcoin itu ada nilai intrinsic value-nya. Jadi kayak sama kalau kamu emas, kenapa emas tuh harganya nggak bisa jatuh? Karena setiap nambang emas itu kan ada cost. Oke. Orang kan dari tambang dimurnikan apa segala itu kan keluar biaya. Jadi kan nggak mungkin orang itu menjual emas di bawah biaya produksinya dia itu kan nggak mungkin. Rugi pasti. Nah, Bitcoin itu juga kan ketika menciptakan satu Bitcoin lewat mining itu kan ada cost. Itulah yang membuat dia itu nggak terlalu jatuh banget gitu loh. Oke. Tapi tetap namanya fluktuasi itu volatilitasnya akan tinggi gitu. Kamu berbicara Bitcoin hari ini 100.000, besok bisa 70.000. Udah volatilitasnya tinggi. Iya. Aku malah bilang kalau sebenarnya Bitcoin itu kayak Ponzi yang terdesentralisasi. Oh gitu. Jadi kayak skema Ponzi tapi yang tidak terdesentralisasi. Oh. Jadi ini aturan main sama-sama kan. Ketika semua ngelepas ya dia akan anjlok. Iya. Ketika semua naik dia akan naik. Ya, tinggal yang pegang pengaruh siapa ya? Yang will-willnya itu. Udah dinaikin semua ya. Kita nih yang mudah-mudahan FUMO ya kan. Beli di 107, 110 tiba-tiba ganja jeder. Apalagi kalau udah masuk namanya futures ya kan. Futures pakai leverage itu kan sebenarnya kan kayak judi legal aja. Jadi the best kind of investment yang Koroy sendiri nyaranin buat teman-teman sampai hari ini. Jadi gini loh, selalu pelajari itu kita tuh nggak boleh fanatik pada satu jenis investment ya. Kalau mau bagi rata lah. Emas oke, di Bitcoin oke. Kemudian kalau mau kripto yang lain ya itu namanya kayak main judi aja, main togel aja lah. Kadang-kadang bisa spek ya tiba-tiba kayak mendadak, bisa miskin mendadak juga bisa. Properti oke ya, distribusi aja. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah investasi itu yang terpenting ya kita harus belajar dong. Kita harus memahamin semuanya itu. Karena kalau kamu mau investasi apapun, mau emas, mau Bitcoin, mau kripto, mau apa, kalau nggak ada ilmunya kan itu kalau nggak ngerti juga beli kucing dalam karung jadinya. Ya itu kan namanya sama aja judi gitu loh. Iya. Jadi ketika kamu sudah punya ilmunya, kamu beli itu kan mantap itu alunya. Nah, itu baru bisa menjadi masalah. Jadi yang terpenting itu di otaknya dulu deh. Gitu guys. Jadi apapun bentuk investasinya, pastikan kalau kalian ngerti, kalian invest tuh apa gitu. Nah, mungkin kita langsung aja nih kok. Iya. Kita udah nyiapin makanan masa sulitnya seorang Roy Sakti nih. Nah, mungkin sambil kita makan nanti kok. Iya. Yang sebenarnya pas kok Roy ngasih tahu ya, makanan masa sulitku tuh ini, aku tuh sempet berpikir, ini latar belakang ceritanya tuh gimana sampai akhirnya Koroy bisa memutuskan nah ini nih gitu. Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat nanti ya dibilang ya mungkin sebagian dari kalian ini kok yang nasinya dikit. Oke. Nah, ini guys, jadi makanan seorang
Roy Sakti adalah ikan tongkol dan sawi putih cah bawang putih. Nah, mungkin sebagian dari kalian mikir kan, itu mah nggak masa sulit kok. Saya hari-hari juga makan gitu. Nah, kayak yang selalu gue Sebenarnya kalau yang sulit itu sawi putihnya doang. Iya, Jadi bener. ini kan dua kondisi yang berbeda. Iya. Jadi kalau sawi putih itu zaman masih mau kondo. Jadi, Yang menarik pas pacaran itu kan aku sama pacarku kan aku numpang di kos-kosannya dia gitu loh. Oh. Dan dia juga penghasilannya gaji cuma berapa ya? 700.000 atau 500.000 gitu loh. Oh. Akhirnya ya kita bisanya cuma beli sawi. Ya sudah, ya kita makan sama sawi gitu. Boleh sambil langsung dimakan kok. Ini yang menarik juga ya teman-teman, kayak yang udah pernah gue sampein sebelumnya. Persepsi soal makanan masa sulit kan tiap orang bisa beda gitu. Kayak mungkin buat Koroy ini termasuk makanan masa sulit dia di kala itu, tapi mungkin buat kalian enggak. Nah, ini bukan soal ngadu makanan siapa yang lebih sulit, bukan. Tapi kita mau tahu latar belakang ceritanya dan value apa sih yang bisa dibawa gitu. Nah, langsung kita cobain nih. Kalau tongkol itu kan biasa kan kalau di warung di kuliah apa sebenarnya pasti ada tongkol ini. Iya. Ini kan ikan paling murah lah. Iya. Oh, tongkol tuh ikan paling murah ya? Ya biasa kalau di warung-warung kan warteg kan tongkol kan ya. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol, kalau boleh tahu kok, selain dari makanan ini, pernah ada makanan lain nggak sih yang pas Koko lagi di masa sulit tuh makan itu? Jadi walaupun masa sulit ya, aku selalu cari makanan yang enak sih. Aku udah dengerin itu dari beberapa orang. Jadi kalau dibilangin ya ini tetap enak gitu. Walaupun sekarang punya duit juga makannya juga enak-enak aja gitu loh. Indomie ya enak gitu. Iya. Ya, jadi nggak ada yang makannya yang nggak enak banget kok nggak ada ya. Tapi ya yang paling bisa menemani kita ya pasti Indomie dan nasi putih itu zaman kos-kosan. Nah, Sama. Bahkan sampai hari ini kalau kangen juga makan itu. iya itu. Walaupun ya karbo sama karbo ya. Tuh. Ya kemudian kan ada makan di warung ya kan. Tiap hari kan kita waktu berkelana itu kan makannya kan di warteg. Ya makannya tongkol. Sawi begini. Justru kalau aku tuh biasa gitu. Kita tuh lidah itu tidak boleh terpaku pada satu titik. Oke. Ibarat kata hari ini kita makan lobster. Besok makan pecel lele ya oke gitu loh. Jadi naik turunnya enggak. Kalau kita udah kebiasaan harus yang high class gitu kan, itu kan namanya tutorial menyusahkan hidup itu. Oh, iya. Jadi susah mau makan Susah apa gitu. juga susah ya. Mau makan apa susah. Nah. Kalau di Malang itu ada namanya nasi jagung. Nasi jagung. Nasi jagung dulu tuh seporsi itu kalau dulu ya, dulu cuma 200 ya. Tahun berapa kok? Itu tahun 98 dah, 98 ya, cuma 200 perak. Saya baru 2 tahun itu. Sekarang nasi jagung berapa ya? 8.000, 6.000 ada. Itu kalau di Malang. Jadi nasi itu pakai jagung. Terus makannya pakai urap. Oh, pakai urap. Yang sayur-sayur itu ya? Nah, kok. Dan walaupun itu secara murah, tapi sampai sekarang masih the best breakfast sih. Gitu. Enjoy aja. Ya, rasanya kompleks gitu. Nah kok, kita sambil nikmatin makanan masa sulit Koroy nih. Ini kan lagi rame-rame ya, katanya tahun ini bakal resesi, banyak PHK massal, dan kemarin aku lihat berita terakhir tuh 7,8 juta jiwa menganggur di Indonesia. Nah, dari perspektifnya Koroy, apa yang bisa kasih tips apa nih buat teman-teman yang lagi nonton, yang mau ngadepin resesi, yang lagi di PHK dan sebagainya? How to survive this? Jadi gini, aku selalu, bentar, minum dulu dong. Oh iya, boleh. Seret. Lagi diambil. Bentar. Minum dulu ya, minum dulu. Aman. Hennessy. Wesh. Jadi, buat kawan-kawan, kalau zaman sekarang ya, cari pekerjaan memang susah. Tapi kan sebenarnya kan kita itu hidup nggak perlu menggantungkan dengan pekerjaan tuh. Jadi saatnya kamu tuh berpikir sebagai seorang pengusaha. Oke. Ya, aku dari dulu selalu mempunyai bahwa aku tidak mau bergantung pada satu institusi atau satu orang. Menggantungkan hidup kita itu terhadap satu orang
atau satu perusahaan itu sangat beresiko sekali. Ya. Karena selama kita berguna ya kita akan dipakai, begitu kita nggak berguna kita akan dibuang. Itu udah rumus kehidupan. Ya. Jadi daripada kita menggantungkan di situ, lebih baik kenapa kita nggak bangun takdir sendiri, mulai dari diri sendiri. Ya saatnya jadi pengusaha gitu loh. Ya memang kebanyakan orang-orang kan sekarang nyari kerjaan susah karena gini. Sebenarnya gini ya. Kalau ada yang bilang nyari kerjaan susah itu enggak. Sebenarnya nggak tepat itu. Nggak tepat. Kenapa? Karena contoh, aku pengusaha ya, aku kumpul dengan pengusaha-pengusaha lain. Kita itu tahu nggak? Kita itu kalau pas ngumpul-ngumpul tuh, tahu nggak? Yang kita ibarat kata itu curhatnya apa? Cari karyawan susah. Masuk. Cari orang susah sekarang. Ya. Nah, tapi di lain pihak ada ribuan orang itu kan cari kerjaan susah. Iya. Nah, Nah, gapnya di mana ini tuh? kan paradok gitu kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya apa? Kita cari kerja, kita dari kacamata pengusaha, kita mencari karyawan yang tepat itu susah. Nggak usah pinter lah, bisa dipercaya itu udah value yang susah. Karena kan sekarang terima orang ya nggak tahu apa tiba-tiba nyolong apa segala, kemudian bertingkah apa segala. Jadi ketika kita itu mau mencari karyawan itu ya selalu ada drama-drama yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ketika kamu itu bisa menstandar value-mu ya kan nggak usah, zaman sekarang itu nggak perlu apa ya, nggak perlu skill yang tinggi-tinggi. Kamu cuma bisa buktikan bahwa dirimu itu bisa dipercaya. Ketika pegang duit kecil, duit gede, kamu bisa dipercaya. Artinya yang bisa dipercaya adalah apa? Apapun omonganmu itu harus sesuai dengan kenyataan. Kamu bisa seperti itu aja, ya kan? Nanti kamu bersosialisasi nanti di lingkungan gereja, di mana kamu kerja di situ ya. Orang itu akan melihat kamu, orang itu nggak ada ceritanya orang susah kerjaan. Orang susah kerja kenapa? Kalau lihat dikit aja, gaji dikit ngeluh. Ya. Lewat dikit, lembur dikit, Ngeluh, ya kan? Disuruh bosnya ngeluh, ya kan? Demo, nah kan? Akhirnya kan males gitu. Produktivitasnya sekarang, jadi kan kalau sekarang ya di kacamata pengusaha ya, produktivitas Anda itu makin rendah, tapi cost-nya makin tinggi. Iya. On the other hand, ada AI yang cost-nya sangat Nah, murah, apalagi sangat dengan adanya namanya AI ya. Iya. Itu sekarang udah kayak, aku mending mecatin semua orang karyawanku daripada nggak punya AI sekarang. Loh, Jadi kalau karyawannya korang lagi nonton. loh iya loh sekarang kalau dengan kayak gitu, mending gue pecatin semua daripada gue nggak punya opsinya ya. Gue pegang AI satu apa mecatin karyawan deh gitu loh. Ini karyawan Koroy kalau lagi nonton langsung belajar caranya prompting AI yang bener tuh gimana. Karena itu yang Jadi kalau karyawan yang lihat sini ya, Ya, ingatlah, coba nih, ya, siapa kamu tahu kerja di sini tuh karena belas kasihanku aja. Gitu. Jadi harus tahu diri, gitu kan? Lu jangan kita tetap mempekerjakan kenapa ya? Kan kadang kan ya aku ada beberapa bisnis ya, ada yang jalan, ada yang nggak jalan. Sometimes kalau di bisnis aku tuh nggak seberapa gede karena kadang-kadang terlalu baik gitu. Oh, paham. Jadi sama karyawan tuh ya sudahlah, apalagi sekarang dengan zaman susah. Aku sebisa mungkin nggak mencat orang kalau nggak keterlaluan banget masalah trust issue ya. Ya. Kalau cuman masalah kualitas kerja apa segala itu aku masih toleransi gitu. Nggak kamu harus yang strike gini nggak. Selama kamu nggak trust issue aja, aku ya udahlah. Anggap aja aku pelihara kamu lah gitu. Ya tapi ya tahu diri lah gitu loh ya. Tapi kok karyawan Koko kan banyak nih. Bener gak sih ada perbedaan yang signifikan antara yang milenial sama yang Gen Z dan lain sebagainya? Jadi gini, nah sebenarnya nggak ada perbedaan, cuman kan begini loh. Kalau kita dari kacamata pengusaha karyawan ya, lu cari karyawan umur 35, 30 ke atas, itu problematikanya banyak loh. Oh ya? Ya kan dia udah mikirin keluarga, Oh iya, mikirin ini. Ya. Beda kalau kamu karyawan umur yang 20, baru fresh graduate ya, dia masih belum ada beban apa-apa, cost-nya kan lebih Dia cuma mikirin diri dia sendiri lah. Nggak terlalu bertingkah. Ya. Nah kadang-kadang kalau yang sudah milenial itu kan sudah seolah-olah ngerti, sok pinter, sok mengguruin. Jadi kata kuncinya satu, hidup itu cuma dua. Kamu kalau nggak bisa mimpin, kamu harus bisa dipimpin. Jadi kalau kamu nggak bisa mimpin, kamu harus bisa mimpin. Artinya apa? Ya kalau jadi karyawan manut. Cengli. Nah, tapi kalau kamu nggak bisa dipimpin, ya kamu harus bisa mimpin.
Yang Masuk akal. yang paling bagus kualitas orang itu adalah apa? Di saat dia jadi pimpinan, dia bisa mimpin. Di saat dia di bawah, dia bisa dipimpin. Nah, kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu afkir. Suruh mimpin nggak bisa, dipimpin nggak mau. Waduh, repot ya. Jadi kalau kamu sudah golongan kayak gitu ya sudah afkir ya. itu perkara yang aku ingat terus. Itu aku tahu dapatnya dari mana? Dari serialnya Donald Trump, Apprentice, sesi 1. Itu pernah dengar nggak? Serial Belum. Apprentice, The Apprentice. Nah, itu zaman dia belum jadi presiden kan, dia kan bikin reality show kan, angkat apa segala. Itu ada satu yang aku selalu kena di otakku adalah itu. Jadi kamu kalau di tim, kalau kamu jadi bawahan ya kamu harus nurut sama atasan. Tapi kalau kamu harus jadi pimpin ya harus memimpin. Masuk akal. Kalau di bawah kamu nggak bisa dipimpin, di atas nggak bisa mimpin, ya buat apa gitu loh. Nah banyak orang yang seperti itu. Oke. Nah, seru banget nih obrolannya, Koroy. Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam soal dunia keuangan, investasi dan sebagainya bisa langsung ke channelnya Roy Sakti. Nanti linknya juga aku cantumin di bawah. Siapa tahu kalian bingung gitu ya nyarinya gimana. Aku juga sempat sebelum Koroy datang juga aku lihat beberapa video dan wah isinya daging banget sih. Aku juga soalnya baru Daging dan random sih. Aku juga soalnya baru apa namanya mau belajar soal lebih dalam lah soal investasi dan sebagainya gitu. Nah mungkin sebagai penutup, Ya. Koroy, dari semua cerita Koroy sepanjang kita podcast ini, kalau ada teman-teman yang lagi nonton dan satu pesan yang Koko bisa kasih buat penonton. Jadi gini ya, sekarang ini bener-bener aku melihat ya sekarang ini ya, AI semakin pinter, manusia semakin bodoh. Lu lihat aja anak-anak SMA nggak bisa berhitung itu. Iya, dan semakin Kalau zaman kita kan nggak mungkin dong ya. Ya zaman lu umur berapa? 29. Lihat 29. Zaman lu SMA masa ada orang SMA nggak bisa ngitung? Nggak ada sih bisa. Nggak ada ya kan, sekarang itu kenyataan. Artinya Pak lu lihat ya kan, lama-lama ini manusia tuh makin bodoh semua. Dan AI semakin makin pinter. malas juga. Berarti tunggu Terminator tuh tinggal masalah waktu aja. Terminator tuh masalah waktu aja. Nah, buat kawan-kawan juga ya makanya selalu antisipasi ya, terutama dengan namanya AI ini dan ya selalu kata kuncinya itu selalu mengantisipasi. Antisipasi. Jadi kebanyakan orang itu selalu bereaksi. Kena masalah bereaksi. Udah Kemudian kejadian bereaksi. baru pakai jas hujan. Udah kejadian udah bereaksi. Harusnya kita selalu mengantisipasi. Contoh, kalau kamu mau cari skill bisnis apa segala. Kamu sekarang tuh harus mulai positioning. Kamu skill apa yang kamu bisa kuasai yang nantinya tidak tergantikan oleh AI. Karena kalau kamu skillnya tergantikan oleh AI, contoh ya, aku jago gambar. Sepinter apapun Anda, kemudian sama ChatGPT kalah, ya sudah. Berarti kan buang. AI 1 menit. Ya berarti kan kita jangan berkompetisi dengan AI gitu loh. Kita justru mulai mengantisipasi dengan adanya AI itu, ya pekerjaan apa yang bisa mensupport di situ. Ya mungkin jago ngeprom atau jago apa. Artinya memanfaatkan AI itu bukan kamu digantikan oleh AI itu. Betul. Ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah juga jangan pernah takut gagal ya. Salah-salah dikit nggak apa-apa lah. Yang penting ya jangan kebelasuk lah. Ya. Dan yang terakhir jangan main judi, please. Judi itu yang paling bahaya. Itu dia teman-teman. Jadi kalau kalian itu yang bikin orang dari semua jenis kehancuran itu yang bikin orang paling hancur itu judi. ya padahal kan semua udah disetting ya kok ya. Bukan masalah begitu ya. Lu kalau mau rusak nakal ya nakal yang lain ya plus minus lah. Berkata lu main cewek ya kan, lu mau main seberapa sih? Hah? Lu mau 3 orang lu masukin di kamar juga gak bakal bisa mampu juga gitu loh. Iya. Lu mau minum Hennessy 1 botol kamu minum semua ya OD, gitu kan ada batasnya gitu loh. Iya. Lu mau narkoba 1 gram kamu sedot ya berangkat langsung pulang, ya kan? Tapi lu judi, the sky is limit. Nggak ada penahannya ya. Nggak ada penahannya. Bener-bener bisa bablas-bablas habis. Nah, jangan sampai kamu hancur ya. Ya, tapi ya walaupun aku ngomong itu kan banyak yang masuk di situ ya, panas ya. Tapi ya itu hati-hatilah. Mending yang lain aja lah. Itu dia guys, kalau bisa di-recap dari semua pesan dan tips yang disampaikan ke kalian dari Roy Sakti, jangan judi.